Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Manjada, saya senang sekali nih. Saya sedang berkunjung bersilaturahim ke Pekalongan dan saya ketemu dengan seorang pengusaha yang luar biasa, alumni Gontor tahun 1997. Pengusaha unik ini, alumni Gontor, pengusaha kain kasa ya, pengusaha kain kasa. Coba jurusannya kemana itu? Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Al-Ustadz Muhammad Irzal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ya Ustaz. Ustadz, di Gontor dulu deh cerita ya. Antum alumni tahun 97 di Gontor. Ayo Bismin, dari mana? Kismu Proletar dan Mujidi. Karena yajidu fi sofil khamis marotain. Oh, Proletar dan Mujidin. Ya jidu maroten fisofil Tomis. Alhamdulillah ya, tamat 97. Oke. Jadi gimana ceritanya antum mulai bisnis? Ini kan kayaknya di luar apa ya? Horijul ada gitu ya. Kan kalau di pondok ustadz gitu ya, tapi antum ustadz juga ya? Ustadz pengusaha. Nah ini kita, kalau yang ustadznya kan udah biasa nih, kita mau ngobrol nih sisi pengusahanya itu gimana ceritanya itu. Ya, yang jelas saya ditanamkan oleh orang tua, mendapatkan penguatan dari Gontor bahwasanya kita harus mandiri. Yang kedua adalah bagaimana kita itu mengkaryakan orang. Mengkaryakan orang. Karena kita tidak bisa berkarya tanpa mengkaryakan orang. Jadi kalau orang itu inginnya adalah kaya, kalau saya ingin berkarya dan mengkaryakan orang. Berkarya dan mengkaryakan orang. Luar biasa. Jadi itu yang menjadi motivasi, sehingga 2004 saya pulang ke Pekalongan dan membawa istri. Itu tidak punya pekerjaan apa-apa, tetapi karena niat itu bismillah untuk mengkaryakan orang, ya tanpa harus melamar, akhirnya diminta untuk membantu di lembaga pendidikan. Sebelumnya di mana? Sebelum pulang ke Pekalongan? Pulang Pekalongan saya di Ponorogo. Ponorogo. Jadi dari 97 itu lulus? Berarti masuknya 98 ya. 98 saya di Arisalah 3 tahun di stafnya MI. Kemudian 2001 saya diminta oleh Madrasah Sanawiyah NU untuk membantu karena muridnya hampir habis, tinggal 21 siswa. Itu jalurnya masih pendidikan ya? Masih pendidikan. Oke. Masih pendidikan, tetapi di sela itu saya mencoba untuk buka mebel. Di mana? Di Ponorogo saya. Oh, di Ponorogo. 2002. Jadi saya kontrak tempat, kemudian saya coba teman-teman alumni Gontor itu tak suruh misi. Tak suruh misi, ya berjalan. Tetapi karena mungkin bahasanya kitanya kurang ulet, bahkan mebel tidak bisa setengah-setengah, harus all out karena kompetitornya juga besar-besar. Itu problemnya di situ. Jadi dia tetap jalan, tapi jalan kalau bahasa saya, karena saya itu terlahir dari orang tua yang backgroundnya adalah wirausahawan. Jadi itu yang mungkin membuat saya tidak saya teruskan. Ya, pulang itulah akhirnya saya mencoba mulai 2004
tafakuh fiddin dulu, artinya mencoba untuk dia mengamati dan lain sebagainya. Kemudian 2007 saya mencoba membuka grosir sembako. Grosir sembako itu pertama kali di sini Ya, berarti ya. grosir sembako, sambil saya jualan batik ke Tanah Abang, ke Batik Pekalongan. Batik Pekalongan. Ini sambil ngopi ya. Ini namanya kopi Vietnam Drip. Vietnam Drip. Ya, Vietnam Drip ala Denny Nelman. Saya mesti ketemu juga ini orang ini. Ala Denny Nelman. Ya, jadi alumni Gontor yang konsisten di kopi. Ini kopi vulkanik Merapi ya. Oh, kopi Merapi ya. Kita coba ini. Jadi grosir sembako. Berapa lama itu, Seth? Sampai 2010 awal. Oke. Jadi 2007 2008 akhir saya buka warnet namanya Latansa. Oh, buka warnet. Tetap sempat ya. Sempat buka warnet. Lagi booming awal ya. Itu awal-awalnya muncul IT. Iya. 2007 akhir itu atau pertengahan 2007. 2008 2009 kemudian anak kedua lahir. Saya tanya istri saya gimana, kalau enggak ya saya gulung. Nah disitulah saya bismillah mendirikan CV Usaha Sukses Mandiri. CV Usaha Sukses Mandiri. Dalam bergerak dalam bidang produksi kain kasa dan kapas kesehatan. Produksi kain kasa dan kapas kesehatan. Jadi nah, ini usaha sukses mandiri, pengen usaha, pengen sukses, tapi mandiri nggak punya uang. Dua hal berarti ya. Produknya dulu deh. Nanti habis itu mandiri nggak punya uang berikutnya. Kok ketemu produk ini tuh gimana ceritanya? Ya kembalinya. Jadi bapak itu punya usaha yang saya berpikir waltan mundur nafsu maqaddamah. Kalau tidak saya backup, ketika orang tua nggak ada akan merayakan. Rasanya akan berebutan. Kebetulan anak saya itu 3 saudara. 3 saudara. Saya anak pertama, maka bagaimana ini tidak terjadi. Maka saya sampaikan kepada adik saya bikinkan begini untuk membackup saja. Bapak usahanya apa dulu? Bapak itu jualan benang tadinya. Oh, benang memang ya. Jualan benang. Iya. Jualan benang. Sehingga kan bagaimana kita mengamankan usaha bapak saja. Iya. Ini untuk apa bahannya, untuk preventif. Tapi di situ saya mainkan kenapa kalau orang Pekalongan identik dengan batik, sarung dan lain sebagainya, saya berpikir mungkin berbeda. Bedanya ada segmen yang mana Pekalongan ini bisa produksi kain kasa. Nah segmen ini memang banyak orang tidak melirik. Kenapa tidak melirik? Karena tidak terkenal. Ya begitu ya. Betul. Nah dari situlah saya coba untuk 2010 itu dengan modal 5 juta. Oke. 5 juta untuk beli mesin dan bahan baku 3,5. Iya. Model awalnya itu. Mesin dan bahan baku. Mulainya dari situ. Dari situ. Di mana dulu produksi? Di rumah pertama kali? Di rumah. Oh, mulai dari rumah ya? Dari rumah. Jadi nggak ada tempat. Bismillah saja. Bonek. Bahasanya bonek. Karena saya diajari oleh Gontor jarrid walahid takun arifan. Coba aja. Karena dengan kita mencoba akan tahu hasilnya. Gagal baik atau tidak itu kalau kita belum coba nggak bisa. Minum pun kalau kita belum coba gimana mau merasakan enak dan pahit. Oke, mulai dari satu mesin 5 juta. Ya. Itu duitnya dari 5 juta
untuk dibelikan satu mesin gulung. Satu mesin itu ya. Satu mesin gulung dan bahan baku 3,5 juta 100 piece. Duitnya dari mana itu? Duitnya Nabung atau gimana? Duitnya adalah saya punya sisa uang dari konveksi. Saya tadinya main konveksi jahitan. Ya, jahitan itulah yang artinya uang itu saya gunakan. Jadi untuk toko masih ada, belum saya tutup. Ya artinya Mas Grosir masih ada, ini saya mainkan. Itu mulai dari situ. Ya betul. Terus dijualnya kemana itu? Produk Jualnya itu saya mungkin termasuk orang yang bejo. Bejo itu bukan jualan online tapi informasi online. Beda ya. Kalau sekarang adalah jualan online, kalau saya informasi online. Iya. Karena informasi itu harus online. Jualan itu bisa offline dan online. Iya. Ya. Dari situ kebetulan apakah karena mungkin Allah kasih rezeki atau mungkin Allah kasih jalan, ketika itu ada orang telepon minta sampel. Minta sampel, saya kirimi cocok, langsung transaksi 356 juta. Belum ketemu orangnya? Belum ketemu. Masya Allah. Nah, dari situlah kita maksimalisasikan produk. Saya mintanya kita bertahap ya, karena saya nggak punya uang. Tak bikinkan bertahap, kirim bertahap. Ya akhirnya jadi dari 5 juta ini bisa jadi 350 juta. Luar biasa. Itu jadi produksi itu mulai dari benang sampai jadi kasa atau enggak? Sudah jadi kasa. Oh, sudah jadi kasa waktu itu. Tinggal Ya? berbagai item. Karena kan bentuknya macam-macam. Ya. Ada yang kasa steril, kotak, ada yang kasa perban, ada yang kasa gulung besar, macam-macam. Oh, jadi antum udah ambil kain kasa besar gitu ya? Ya, terus tinggal di 3,5 juta gitu. Oh, tinggal di model apa produknya jadi kasa yang apa gitu ya? Nah, baru setelah itu saya kontrak dengan orang. Ya kembalinya karena saya sudah terjun di masyarakat, orang percaya itu aja. Jadi saya nggak punya modal saya adalah trust. Percayaannya. Modal saya trust. Dipercaya, bayar belakangan, ya sudah jadi. Ini terus berkembang. Sekarang perkembangannya kalau saya lihat nih pabriknya luar biasa. Sudah jadi apa saja sekarang itu. Kalau dulu kan mulai dari satu mesin dari bahan bakunya dan langsung jadi kain kasa ya. Dari kita bikin benang. Mulai dari bikin benangnya sekarang. Dari benang kita tenun. Mulai nenun benang ya. Proses penenunan sampai kepada bahan jadi, sampai pada siap saji. Jadi kalau dulu itu kain kasanya sudah beli besar, tinggal diproses. Kalau sekarang berarti kain kasanya bikin sendiri. Ya.
adalah bagaimana kita itu belajar dari yang ada. Kekurangan itu. Maka kalau orang lain itu mengatakan saya adalah rising star-nya kain kasa di Pekalongan. Ya karena memang mau tidak mau orang belum berpikir ke depan. Ya hanya sekedar mengerjakan. Kalau di Pekalongan sendiri ada berapa banyak pengusaha kain kasa ini? Ada sih, rata-rata adalah dia mengerjakan barang orang. Tapi kalau saya enggak, dari awal sudah saya pakai bendera sendiri. Bendera saya dengan branding saya sendiri. Brandingnya adalah Dharma Husada. Merek kasanya itu? Ya, Dharma Husada. Berdharma untuk kesehatan, filosofi. Oh, berdharma untuk kesehatan. Kebetulan saya ini adalah mantan ketua Dharma Jaya. Dharma Jaya sepak bola. Jadi sekarang ini, jadi di sini kan pabrik, ya. Itu berarti antum melayani distributor gitu. Ya. Welcome distributor, dan kalau customer nggak masalah. Cuma harganya kan berbeda. Harga berbeda dengan harga. Oh, jadi kalau customer harga customer berarti ya. Distributor dari mana saja? Aceh sampai ke Papua. Oh, seluruh Indonesia. Oh iya ya, kebutuhan untuk kasa itu kan rumah sakitnya seluruh Indonesia ya. Lumayan. Ya, jadi kembalinya adalah bagaimana kita prospektif bisnis sebenarnya. Kedua adalah planning of business. Ketiga adalah purpose of business. Jadi 3 item itu yang harus kita pegang. Cuma orang kadang-kadang berbisnis yang penting asal bisnis, asal jalan, asal jualan, asal online. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Saya harus jelas tujuannya, berpurpose, tujuan daripada bisnis itu apa, dan harus terpenuhi. Tidak bisa. Saya termasuk orang yang merasa gagal kalau itu belum terpenuhi. Nah, USM ini pengennya seperti apa? Pengennya adalah purpose-nya kan PT, sekarang sudah jadi PT ya. USM, Usaha Sukses Mandiri, nggak saya hilangkan. Sama ya. Berkah Indonesia, ingin memberkahi Indonesia. Ingin memberkahi Indonesia. Dengan karyanya, itulah ya. Dengan karyanya. Sesuai dengan kapasitasnya. Ya maunya sih kita mau to be number 1 of Indonesian product of Gauss Development. Gauss itu apa? Gauss itu kasa kan, bahasa Inggris. Kan kasnya banyak Gauss. Nah, kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu di mana dengan kaset? Ada itu di Surabaya milik BUMD. Dan saya pernah dilamar untuk kerjasama. Dan mungkin saya perlu sebut satu merek saja lah, milik temen lah, Surabaya, yang meminta saya tidak perlu pakai branding, saya pakai branding biasa nggak mau. Saya punya prinsip, apapun yang terjadi, karya saya harus punya hasil. Salah satunya adalah hasil produksi adalah kreativitas, nilai yang kita tawarkan. Itu seperti itu. Nah, ini kan sekarang ini berkembang gitu ya. Ini ekspansi gitu ya. Ada pabrik besar, ada ini itu. Dulu pas ini strategi ekspansinya gimana sih? Itu kan modalnya butuh besar itu. Saya itu nggak punya tempat, cuma kebetulan kan ada tempat milik orang tua. Ya. Milik orang tua, terus minta untuk janganlah rumah untuk dijadikan tempat kerja. Terus terang saya kan nggak punya duit. Nah ini. Nggak punya duit terus terang. Nggak punya duit ya. Tapi kok bisa pabriknya besar? Ya karena awal itu 2012 saya hanya bonek saja. Saya minta bahasanya minta bantu orang tua untuk meminjami sertifikat, karena saya harus ada pendamping pihak ketiga untuk mendanai, membiayai tempat kerja. Oke. Karena kalau uang yang kita kumpulkan adalah untuk membangun tempat kerja habis. Iya. Saya punya filosofi kerja tetap jalan maksimal,
kemudian pendamping ini hasil ini bisa untuk apa namanya ekspansi ya. Ya ketiga. Itu di angka 375 juta. Jadi pinjam modal ke bank, permodalan ke perbankan. Perbankan ya. Oke. Kemudian sama 2015 juga sama seperti itu 3 tahun selesai. Kemudian di 2015 hampir 1 miliar 800 juta. Hanya untuk bangun, saya bukan untuk bangun karena rasio perputaran saya kalau saya gunakan untuk itu habis uang saya. Ya. Maka ya harus habis. Harus ada perbankan. Nah, saya kebetulan dipercaya perbankan gitu aja. Karena belum ada perseorangan yang percaya untuk ngasih pinjaman saya gitu loh. Karena ini saya terusan permodalan dan permodalannya masih rasionalistis karena kita hitung dengan cermat, angka hitungnya juga pasti. Tinggal kita mengolah yang disebut dengan perhitungan itu secara maksimal atau tidak. Jadi, ini kan banyak terjadi kan. Orang pinjam tuh terus ternyata tidak bisa mengembalikan gitu ya. Ngitungnya strategi pinjamnya itu gimana biar itu bisa salahnya maksimal. pinjam, jangan pinjam. Oh, salahnya pinjam. Salahnya pinjam bukan modal. Oh, kalau okay. modal harus untuk usaha dan tidak boleh tidak pakai untuk tidak usaha. Syaratnya itu. Jadi ini penting ya. Modal itu harus untuk usaha, mengembangkan usaha, ya. Bukan untuk kebutuhan. Nenek. Nggak boleh, haram hukumnya. Kan habis, karena kebutuhan tidak terbatas. Modal misalnya ya, untuk bangun rumah, nggak boleh. Nggak boleh, habis. Kecuali ada pendapatan tetap. Itu pun harus ngirit betul. Ya. Ya kalau modal mesti berarti untuk pengembangan usaha itu ya, betul. Intinya itu ya. Banyak teman saya kasuistik yang dilelang, dinego ya karena salah penempatan uang. Ya salah penempatan uang. Uang itu yang harusnya untuk modal kerja dipakai untuk dandani rumah, memperbaiki rumah, ya sudah selesai. Orang bangun rumah itu tidak ada budget maksimal. Sumur tanpa dasar. Ya, betul. Karena kita kaca benggalanya atau cerminnya adalah tetangga, partner, saudara, rumah saudara itu yang menjadi standar. Jadi nggak bisa. Dan manusiawi adalah orang ingin rumahnya lebih baik dari milik orang lain. Itu logikanya begitu. Jadi saran saya, kalau mau permodalan pihak ketiga, apapun itu namanya, adalah modal untuk usaha. Harus untuk pengembangan, bukan awal modal. Oke. Nggak boleh, karena akan habis. Harus disiplin ya. Iya, harus disiplin. karena dia juga disiplin. Dia kan kerja, uang ini kan bekerja. Ya, kalau nggak disiplin. Uang ini bekerja. Saya sangat disiplin terkait uang itu. Bonek itu apa itu? Bonek dalam bisnis adalah terukur. Nekat tapi terukur. Nekat tapi terukur. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah rasio. Karena bisnis itu harus dihitung. Jadi ngitung dulu ya. Dihitung. Jadi dihitung, ada skala rasio plus, ada skala rasio min. Kebetulan saya prediksi lah ya. Kebetulan saya S2 saya double degree ya. Jadi di manajemen, walaupun sama manajemennya pendidikan, tetapi secara ilmu manajemen sama. Ada takaran dan ukuran. Maka yang namanya bonek itu dikatakan bonek dalam bisnis adalah dia harus terukur langkahnya. Mulai dari bisnis of plan-nya seperti apa, plan of bisnis seperti apa tadi, kemudian how to prosesnya, sampai kepada satu purpose-nya seperti apa. Jadi bukan asal nekat. Bukan asal nekat. Kalau asal nekat nanti kita akan jadi problem. Ya tadi artinya belum apa-apa sudah pinjam sana pinjam sini, kemudian tidak tahu caranya, sehingga nanti ketika rugi menyalahkan orang.
Itu. Padahal salah kita gitu loh. Kenapa tidak terukur ya? Bonek itu adalah nekat tapi terukur. Jadi kalau ada risiko diukur dulu ya. Jangan asal ambil sesuatu tanpa Perhitungan. mengukur, menghitung. Ya. Oh, kalau ada alumni, ada santri pengen mulai usaha itu, terus ada teman-teman yang sedang usaha nih sekarang nih, ya, gimana tips suksesnya gitu ya, biar berani usaha, terus mengembangkan usaha itu biar jadi sukses, itu apa kira-kira kiat-kiatnya, Seth? Kiat-kiatnya adalah yang pertama membangun trust. Membangun trust. Trust itu bisa didapat dari seluruh sisi. Seluruh pihak yang terlibat ya. Ya, seluruh sisi itu artinya ketika kita dalam posisi apapun kita jaga trust itu, sehingga itulah yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin di situ kita nggak dapatkan apa-apa, tetapi di tempat yang lain kita diberi sesuatu yang itu. Itulah trust. Ketika kita jaga trust itu, kita bangun trust dulu, karena bisnis modalnya adalah trust. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan buku antum, manjada wajada, kesungguhan. Kesungguhan itu ada 3 nilai. Yang pertama adalah tenanan, dalam bahasa Jawa tenanan, sungguh-sungguh. Yang kedua adalah tadi tenanan nomor 1 tenanan. Yang kedua adalah ulet. Ulet Itu artinya tidak mengenal lelah. Ulet betul. Jadi kita tahu betul. Jadi namanya ulet itu kita harus tahu sampai sedetailnya. Jadi kelebihan orang Jawa dimanapun bisa hidup karena dia ulet. Kekurangan apapun dicari solusinya itu. Dan yang ketiga adalah totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Usaha apapun, kegiatan apapun, kalau setengah-setengah hasilnya setengah-setengah. 3 ini yang akan menjadi nilai dari roh yang disebut dengan manjada wajada. Maka yang terakhir adalah, komposisi yang terakhir adalah berilah yang terbaik yang Anda miliki untuk orang lain. Penting ini menurut saya adalah finally. Karena kenapa finally? Karena sering orang itu hanya mencari keuntungan, belum memberikan yang terbaik. Ketika kita mencari keuntungan, hasilnya belum yang terbaik. Tapi ketika kita memberi yang terbaik, itu pasti untung. Karena dua komponen yang awal itu pasti akan terpenuhi. Jadi berilah yang terbaik yang Anda miliki, karena Tuhan akan memberi, akan membalas yang terbaik yang Anda lakukan. Itu filosofi yang saya seperti itu. Jadi berilah yang terbaik yang Anda miliki, niscaya Allah akan kasih yang terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Itu yang menjadi dasar. Makanya orang sering pengen bisnis, pengen kaya, Ustaz. Kalau saya tidak. Filosofi saya adalah saya tidak mau jadi orang kaya, tetapi saya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya hari ini tidak memikirkan saya, tapi memikirkan karyawan saya yang jumlahnya kurang lebih sekitar 200 orang. Saya hanya memikirkan mereka supaya mereka tetap kerja, mereka tetap punya penghasilan. Otomatis saya akan dapat penghasilan. Dengan jaga mereka itu, saya otomatis akan dapat penghasilan. Jadi saya nggak perlu ego diri, saya beli mobil, nggak penting bagi saya. Yang paling penting itu bagaimana mereka yang tadinya tidak punya motor, punya motor, yang tadinya itu belum punya rumah, akhirnya bisa nyicil rumah. Kemudian yang mereka itu sampai hari ini mungkin baru angan-angan sampai ke Mekah ya. Iya. Tapi mudah-mudahan bersama USM itu mereka dapat jatah, karena saya sudah nazar, karyawan saya akan saya umrohkan tiap tahun.
Tapi 2 tahun ini ternyata belum bisa berangkat karena kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi sudah berjalan, cuma ini 2 tahun ini terpaksa terpending. Ya, alhamdulillah kita bisa membantu mereka, karena disitulah ketika mereka itu beribadah, berumrah, ya kembalinya kepada kita. Itu saja. Karena hidup itu hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, meniti jalan, menapakkan kaki di bumi, hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Barakallah. Amin, amin. Ya hanya punyanya itu, Ustaz. Enggak punya apa-apa gitu loh ya. Yang penting itu cukup. Ya cukup lah. Cukup itu artinya prestisiusnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi saya selalu mengatakan jangan pernah bermimpi kaya, tapi bermimpilah jadi orang yang cukup. Karena orang kaya belum tentu cukup. Ya. Orang punya mobil, taruhlah Ferrari Sport, itu merasa belum cukup. Tapi kalau orang yang merasa cukup, punya sepeda aja cukup, punya motor itu cukup. Ya. Betul. Ini bedanya di situ. Jadi cukup itu ternyata lebih kaya dari hal-hal yang tadi secara materialistik orang punya pikiran standar. Sebenarnya nggak ada standar, kaya itu nggak ada standar. Tapi kalau cukup adalah bagaimana kita merasa diri dengan apa yang Allah berikan, itu kecukupan. Perasaan ya. Penting sekali itu. Kalau nggak ada cukup ya nggak habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Orang punya satu rumah, pengen rumah yang lain. Mobil satu, beli mobil lagi Ustaz. Motor satu, motor lagi. Kadang istri satu, pengen istri lagi. Saya nggak ikutan. Artinya inilah kekayaan itu adalah kecukupan sebenarnya. Kekayaan itu adalah kecukupan. Jadi kekayaan itu bukan materi, tapi kecukupan diri dalam memahami materi yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan usahanya semakin berkah. Amin. Semakin bermanfaat buat banyak orang. Ya, semakin sukses. Semakin sehat. Ya, semakin memberi manfaat. Yang jelas saya tidak akan pernah merasa sukses sebelum surga menjemput saya. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan selalu dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sahabat Manjada. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.